Selamat pagi anak-anak terkasih, salam sehat buat kita seluruhnya. Bertemu kembali dengan saya Bapak Janes Sihotang di video pembelajaran agama Katolik kelas 5 SD. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami di pelajaran agama Katolik. Kiranya dengan pelajaran ini iman kami terhadap Engkau semakin hari semakin bertumbuh baik. Kiranya juga ya Tuhan, Engkau mencurahkan rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar kami semakin membaktikan diri kepadamu, berbuat kasih bagi sesama kami, sehingga terwujudlah buah-buah Roh Kudus nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku yang terkasih, hari ini kita mempelajari pelajaran bab 7 mengenai buah-buah Roh Kudus dan 7 karunia Roh Kudus. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kamu nantinya mampu menjelaskan arti Roh Kudus. Yang kedua, kamu juga nantinya mampu menjelaskan buah-buah Roh Kudus berdasarkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan yang ketiga, kamu mampu menjelaskan 7 karunia Roh Kudus di dalam gereja Katolik. Baik. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang selalu menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman setia bagi perjalanan hidup manusia. Terdapat 3 pribadi dalam Roh Kudus, yaitu Allah Bapa, Putranya Yesus, dan Roh Kudus itu sendiri. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita bahas apa saja yang menjadi buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus, maka kita terlebih dahulu mempelajari apa itu Katekismus Gereja Katolik atau yang sering disingkat menjadi KGK. Adakah di antara kamu yang sudah mengetahui apa itu Katekismus Gereja Katolik? Baik, anak-anakku yang terkasih, Katekismus Gereja Katolik merupakan alat yang sah dalam pelayanan persekutuan gereja dan selanjutnya menjadi norma yang pasti untuk ajaran iman Katolik. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1830, kehidupan moral orang-orang Kristen ditopang oleh karunia Roh Kudus. Karunia ini merupakan sikap yang tetap yang mencondongkan manusia supaya mengikuti dorongan Roh Kudus. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1831 ada 7 karunia Roh Kudus. Ketujuh karunia Roh Kudus itu adalah kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, kesalehan, dan rasa takut kepada Allah. Ini juga terdapat di dalam Yesaya 11 ayat 2 sampai 3. Jadi anak-anakku yang terkasih, Katekismus mengajarkan bahwa karunia-karunia Roh Kudus membantu kita untuk menaati dorongan ilahi dalam diri kita agar kita dapat hidup sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang bagaimana? Ini tanda tanya besar buat kita. Tentunya anak-anak Allah yang meneladani sikap Yesus Kristus sebagai kebaikan bagi banyak orang, termasuk kebaikan untuk diri kita sendiri.
Nah, apa manfaat karunia-karunia Roh Kudus, anak-anakku? Iya, manfaat karunia-karunia Roh Kudus tersebut adalah untuk menjadikan kita menjadi manusia yang bahagia. Maka benar bahwa jika Allah memberikan karunia, pasti ada manfaatnya. Karunia Roh Kudus dimaksudkan Allah untuk menguduskan kita supaya kita dapat mencapai kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan menurut Tuhan dan bukan menurut manusia. Anak-anakku yang terkasih, adakah di antara kamu yang sudah mengetahui apa-apa saja yang menjadi buah-buah Roh Kudus? Iya, dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1832, buah-buah Roh Kudus adalah kesempurnaan yang Roh Kudus hasilkan di dalam kita sebagai buah-buah sulung kemuliaan abadi. Tradisi Gereja Katolik menyebutkan ada 12 macam buah-buah Roh Kudus, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kerendahan hati, kesederhanaan, dan kemurnian. Dan terdapat juga di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 Vulgata. Ada artinya ya. Vulgata itu artinya yakni versi resmi Alkitab dalam bahasa Latin dalam Gereja Katolik. Tetapi yang kita ketahui selama ini di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ada 9 buah-buah Roh Kudus, ya kan? Yang kita ketahui yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tetapi dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 Vulgata, arti Vulgata yakni versi resmi Alkitab dalam bahasa Latin dalam Gereja Katolik ya. Jadi ada 12 karena ada 3 lagi yang ditambahkan, yakni kerendahan hati, kesederhanaan, dan kemurnian. Jadi sekali lagi Bapak tekankan bahwa dalam tradisi Gereja Katolik menyebutkan ada 12 macam buah-buah Roh Kudus ya. Kita ulangi bersama, ayo. Yang pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Yang kesembilan, penguasaan diri. Yang kesepuluh, kerendahan hati. Dan yang ke-11 kesederhanaan, dan yang ke-12 kemurnian. Jadi anak-anakku yang terkasih, buah-buah Roh Kudus memampukan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik di bawah dorongan Roh Kudus. Dengan buah Roh Kudus menjadi lebih mudah bagi kita untuk bertekun melakukan kebajikan atau kebaikan di dalam hidup kita ya. Hati kita akan diarahkan kepada kasih Allah dan sesama, dan membuat kita semakin dapat melepaskan diri dari keterikatan kepada hal-hal yang duniawi. Jadi dengan demikian, dengan kuasa karunia rahmat pengudusan dan kebajikan-kebajikan yang menyertai iman, harapan, dan kasih, karunia-karunia Roh Kudus dan buah-buahnya, jiwa seorang beriman dibantu untuk hidup kudus. Jadi anak-anak yang terkasih, apakah kita mampu bersikap seperti buah-buah Roh Kudus yang telah kita pelajari pada hari ini? Dan apakah kita juga mampu melaksanakan 7 karunia Roh Kudus yang telah kita pelajari pada hari ini? Ini menjadi tugas kita sebagai pengikut Kristus untuk selalu menjalankan buah-buah Roh Kudus dan 7 karunia Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga kita dapat bertumbuh dan berkembang dengan iman yang teguh dan selalu dengan kebaikan. Apakah kamu mampu menjalankan itu semua? Dengan kuasa Roh Kudus dan ketekatan hati,
pasti kita mampu melakukannya sebagai putra-putri Allah yang terkasih. Semoga ya. Kita aminkan? Amin. Baik anak-anak yang terkasih, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita persiapkan kembali hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang boleh kami rasakan dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran agama pada hari ini. Kiranya Tuhan dengan mempelajari buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus, kami semakin memampukan diri kami untuk selalu berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang berbelas kasih, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Kiranya Engkau sudi memaafkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai putra-putri-Mu yang terkasih. Bapa, kami juga memohon berkat bagi orang tua kami. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dan rezeki, sehingga mereka dapat selamat dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi anak didik kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi dunia yang sedang dilanda COVID-19. Kiranya Engkau berbelas kasih ya Tuhan, memusnahkan seluruh virus yang dapat mengganggu kehidupan manusia. Ya Tuhan, inilah permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.